Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan tentang jurnal penyesuaian. Setelah pada akhir periode, ya, maka ada beberapa akun itu yang jumlahnya sudah berubah tapi belum dilakukan pencatatan atau belum disesuaikan pada laporan keuangan. Inilah yang harus dilakukan penyesuaian. Mengapa itu muncul? Ada beberapa hal. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian, ya. Seperti misalnya perlengkapan. Dalam kampus kita misalnya itu kalau kita beli spidol, ya, anggaplah awal tahun beli spidol 50 dus, ya, itu spidol kan pemakaiannya sepanjang bulan, sepanjang tahun. Nah, pada akhir bulan Januari misalnya spidol itu sudah berkurang 3 dus tapi di pembukuan masih tercatat 50 dus. Februari berkurang 10 dus tapi di pembukuan masih tercatat 50 dus. Kenapa? Perlengkapan masih banyak, ya karena pencatatannya itu hanya, atau pengeluaran spidolnya hanya pakai nota. Dia tidak ada bukti sehingga tidak di jurnal. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban ini direalisasi katanya, direalisasi dengan berlalunya waktu, ya, bukan khusus. Apa contohnya? Sewa itu biasanya kalau disewa 2 tahun itu asal berlalunya waktu itu berarti sudah ada beban atau pemakaian. Biaya bunga gitu juga lewat waktu itu berarti sudah harus ada pengakuan pendapatan atau bunga walaupun belum terjadi realisasi kas, belum ada pembayaran. Itu asuransi dibayar di muka, misalnya untuk jangka 2 tahun, asal dilewati 1 tahun berarti preminya itu sudah dianggap menjadi beban dibayar. Nah, itu semua adalah biaya-biaya yang muncul atau harus diakui atau terjadi karena berlalunya waktu. Yang ketiga, karena ini beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat, ya. Jadi misalnya itu beban gaji itu kan ada yang gaji dibayar misalnya mingguan. Kalau misalnya akhir bulan itu jatuh hari Selasa berarti kan belum dibayar, ya. Itu contohnya akan muncul di belakang. Atau beban listrik itu biasanya sudah dipakai duluan, listrik yang pasca bayar terutama, nanti bulan berikutnya baru dibayar. Jadi ketika ditutup pada laporan keuangan harus dibebankan, itu dilakukan penyesuaian, ya. Ini 3 alasan, ya, dari perlunya dilakukan penyesuaian, ya. Karena itu ada 4 akun yang perlu dilakukan penyesuaian, ya. Ini akun atau rekening jadi kalau tadi itu alasan, sekarang ada 4 akun yang perlu dilakukan penyesuaian. Apa saja? Nah, ini kalian sudah bisa lihat langsung di atas. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau unearned revenues. Pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenue, dan beban yang masih harus dibayar atau accrued
expense. Ya, apa dan bagaimana? Mari kita langsung saja melihat contoh yang ada di buku. Kalian bisa buka di halaman 112 dan kita harus langsung menuju kepada Excel. Ya. Oke, yang pertama, ya. Ini di halaman 112 itu berkaitan dengan kasus SolusiNet. Ya, kita lihat SolusiNet. Jurnal umum. Oke, di situ bulan Desember. Kita ikuti saja yang ada di buku untuk memudahkan. 2020. Lihat di buku itu. Yang pertama, beban dibayar di muka. 1 Desember, pembayaran dicatat sebagai debit asuransi dibayar di muka dan kredit kas 2.400.000. Ini adalah transaksi pembayaran asuransi dibayar di muka untuk periode 1 tahun. Jadi kita lihat pada saat terjadi pembayaran tanggal 1, ini transaksi pembayarannya itu adalah asuransi dibayar di muka. Ini adalah transaksi pembayarannya. Berapa? 2.400.000 sama dengan 2.400.000. Nah, ketika transaksi ini kemudian berlangsung, 2.400.000 itu untuk periode 1 tahun. Karena 1 tahun, maka kita lihat berapa per bulan. Beban per bulan adalah sama dengan sama dengan 2.400.000 dibagi 12, 200.000. Nah, jadi beban asuransi 2.400.000 itu selama 12 bulan. Karena yang sudah dilewati itu 1 bulan, yaitu bulan Desember, maka yang menjadi beban adalah 200.000. Maka kita tulis di sini penyesuaiannya adalah beban asuransi 200.000. Lawannya adalah asuransi dibayar di muka. Inilah AJP. Oke, AJP-nya. Ini adalah untuk menyesuaikan beban dibayar di muka. Nah, ini AJP-nya ya, yang kita buat. Yang di atas itu hanya sekedar menjelaskan transaksi awalnya. Kenapa? Karena AJP itu akan bergantung pada transaksi awalnya. Dia dicatat sebagai apa. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapatan diterima di muka. Oke, kita lihat. SolusiNet menerima 360.000 dari pelanggan atas sewa tanah untuk 3 bulan. Ya, jadi sewa tanah 3 bulan. Ini Desember 2020 tanggal 1. Ini adalah transaksi pada saat terjadinya sewa tanah. 3 bulan berapa di situ? 360.000. Maka ini adalah dia dicatat pendapatan diterima di muka. Akun pendapatan diterima di muka itu sebenarnya adalah akun hutang. Karena itu kadang-kadang juga akun pendapatan diterima itu bisa disebut sebagai juga utang pendapatan.
sama, itu pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan, itu dua hal yang sama. Nah, ini adalah jurnal awalnya. Kemudian bagaimana penyesuaiannya? Jadi kan 360.000 itu adalah pendapatan yang selama 3 bulan. Karena kita belum kerja, maka dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau utang. Setelah berjalan selama 1 bulan, maka 1 bulan itu menjadi pendapatan betulan. Jadi pendapatan Desember itu sama dengan ini dibagi 3, kan itu tadi untuk 3 bulan, berarti 120.000. Jadi penyesuaian tanggal 31 itu langsung kita pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa. Ya. Oke, sama dengan 120.000. Oke, ini untuk AJP yang kedua, yaitu pendapatan diterima di muka. Kalian bisa lihat di halaman 113. Oke. Yang ketiga, yaitu pendapatan yang masih akan diterima atau accrued expense, ya. 15 Desember Solusinet menandatangani perjanjian di mana dengan Damar, di mana Solusinet akan menagih Damar setiap tanggal 15 untuk jasa yang diberikan dengan harga 20.000 per jam. Jadi ini pembayarannya, ingat, per tanggal 15. Ya. Sejak 16 Desember, jadi ada transaksi, kalian lihat halaman 114 itu di paragraf setelah kotak yang warna agak hitam. Sejak tanggal 16 sampai 31 Desember, Solusinet memberikan 25 jam layanan kepada Damar. Jadi sudah 25. Kalau tarifnya 1 jam itu 20, jadi yang sudah diselesaikan pekerjaan tapi belum dibayar adalah 25 kali 20 atau 500.000, ya. 500.000 itu apa? Dianggap kita sudah punya penghasilan walaupun belum diterima uang, ya. Nah, kemudian inilah yang mau dibuatkan penyesuaian. Nah, untuk kasus ini jurnal awalnya tidak ada karena emang tidak ada transaksi sebelumnya. Kita langsung bikin penyesuaian AJP. Apa AJP-nya? Ini tanggal 31, yaitu piutang. Piutang pendapatan. Nanti terserah, tergantung pada buku besarnya, apakah pakai piutang usaha, piutang jasa, piutang pendapatan. Nah, tapi dalam kasus ini disebut sebagai piutang pendapatan. Oh, salah. Kenapa Bapak bisa salah? Piutang pada pendapatan jasa. Jadi piutang pendapatan, atau di sini piutang saja pada pendapatan 500.000. Ini yang ketiga, bol. Yang terakhir, yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Jadi ini adalah transaksi kita sudah menikmati jasa, kita sudah menikmati layanan, tapi kita belum membayar kewajiban kita. Dalam kasus ini berkaitan dengan beban gaji. Lihat, jadi
Solusi net berutang upah karyawan pada hari Senin, Selasa ya 30 sampai 31 Desember. Ini gaji itu kalau di dalam di barat sih kasusnya. Itu biasanya pakai hitungan per minggu baru dibayar. Ya. Nah, kalau hari akhir tahun berakhir di hari Selasa, sementara hari Selasa sudah harus melaporkan laporan keuangan, berarti ada beban gaji 2 hari yang menjadi beban di tahun berjalan. Nah, ini harus disesuaikan. Pada kasus ini, beban gaji yang harus dibayar adalah ini. Solusi net membayar gaji sejumlah 950 ya, 31 Desember dan 1.200.000 pada 27 Desember 2015. Pembayaran ini mencakup pembayaran per 2 mingguan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Tanggal 31 Desember 2015, Solusi net berutang gaji sebesar 250.000 untuk hari Senin dan hari Selasa. Gaji itu akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Oke, ini langsung ditetapkan. Utang gaji sebesar 250.000. Maka ditulis di sini AJP-nya beban gaji pada utang gaji. Oke, ini langsung 250.000. Ini gampang kalau sudah ditetapkan begini, langsung kita tidak perlu menghitung. Oke, tanggal 31. Ini adalah 4 AJP yang dibutuhkan ya. Oke. Itu adalah 4 ayat jurnal penyesuaian. Nah, kita tambahkan satu lagi, yaitu penyesuaian ya. Ayat jurnal penyusutan ya. Yaitu penyusutan. Kalau penyusutan itu ayat jurnalnya gampang, dan yang masalah penyusutan itu biasanya hanya menghitungnya saja. Penyusutan itu terkait dengan aset tetap ya, aset tetap. Karena itu kalau dia penyusutan, maka HJP-nya adalah ini, beban penyusutan ya, pada akumulasi penyusutan. Dah, gitu aja ya. Berapa angkanya tergantung dari soal. Biasanya soal ditetapkan baru kita hitung. Nanti kita masuk saja langsung di contohnya. Oke, Bapak kira 4 itu saja yang harus kita pahami. Kemudian kita langsung masuk kepada kasus soal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.